Ibu Pauline, menarik sekali mendengar pernyataan pemerintah yang cukup confidence bahwa ini tidak akan memberikan dampak untuk inflasi di 2025. Tapi 12% ini kan angka yang akan membawa perubahan begitu, kenaikan 1% saja begitu. Bagaimana Ibu lihat dampaknya terhadap industri pariwisata? Pastinya akan terdampak ya, karena kalau kita lihat saja dari tahun 2024 ini dengan berkurangnya jumlah populasi masyarakat kelas menengah, itu sudah memberikan dampak yang luar biasa kepada industri pariwisata. Industri kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi dari November 2023 sampai sekarang ini sudah kelihatan sekali salesnya kita itu menurun. Jadi dari sisi perhotelan, dari sisi transportasi udara, ini semuanya angkanya menurun semua dari sisi, sehingga berakibat kepada salesnya si travel agent, tour operator anggota kami, anggota Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Sudah terlihat dampak penurunan ini bulan Februari, dari bulan Februari 2024 sampai bulan November 2024 salesnya kita itu drop. Bisa sampai rata-rata kurang lebih sekitar 16% dropnya. Jadi dengan adanya kenaikan 1%, memang dibilang cuma 1%, tapi ini berdampaknya luar biasa. Karena pariwisata ini kan efek dominonya banyak sekali. Kita itu melibatkan berbagai komponen, berbagai sektor. Ada akomodasi, transportasi, atraksi, destinasi, jasa pemandu wisata, jasa supir angkutan wisata, UMKM, rumah makan, toko souvenir. Ini semuanya terlibat dalam industrinya si pariwisata sendiri. Sehingga ketika ada kenaikan 1% dan ini berarti mengakibatkan kenaikan harga dasar operasional dari berbagai macam sektor. Sehingga mau nggak mau paket yang kita jual, paket wisata yang kita bundling pun akan naik harganya. Dibilangnya cuma 1%, ada beberapa komponen memang nggak naik seperti angkutan udara, angkutan laut, angkutan umum ya itu kan nggak naik. Tapi kan jasanya kami ini tidak menggunakan jasa angkutan umum darat. Angkutan darat umum itu kita tidak gunakan. Kita menggunakan jasa sewa mobil pribadi, kemudian bus pribadi, itu yang kami gunakan. Nah kalau ini dikenakan PPN, kenaikan PPN dari sisi bahan bakar, mungkin komponen spare part-nya, kemudian dari sisi upahnya juga itu ada kenaikan, otomatis secara net harga dasar itu udah kenaikan mengakibatkan harga paket kita naik jadinya. Jadi pasti kita akan terdampak luar biasa. Baik, dengan harga paket yang naik, apalagi tadi Ibu sampaikan daya beli ini juga masih belum ada perbaikan begitu. Apakah ada potensi terjadi penurunan profitabilitas untuk industri ini di 2025? Sudah pasti, karena sekarang ini masyarakat juga sudah lebih teredukasi, karena kami memang mengedukasi masyarakat supaya membeli tiket, membeli paket wisata itu jauh-jauh hari. Karena kalau last minute, orang Indonesia ini kan terbiasa lastminute.com ya. Jadi ketika mereka lastminute.com itu sudah pasti harganya naik, sudah pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan mereka kalau mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan jadwal libur, jadwal cuti bersama, kemudian sekolah-sekolah juga sudah mengeluarkan jadwal liburnya mereka, sehingga orang tua ataupun juga para pekerja itu bisa mengatur jadwal liburannya dengan baik. Makanya mereka bisa mengatur, membeli paket wisata, membeli tiket jauh-jauh hari, tidak lagi last minute. Nah, yang terjadi adalah karena mereka sudah beli jauh-jauh hari, mereka beli nih kan, kalau di Astindo kita ada pameran bulan Februari, bulan Juli kita punya Astindo Travel Fair di beberapa kota. Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Balikpapan, Bandung kita ada pameran, Bali juga kita ada pameran di sana. Nah ketika pameran, masyarakat sudah membeli paket wisata kita untuk bepergian tahun depan. Nah ketika mereka bepergian tahun depan, kita tidak mungkin menaikkan harga. Karena mereka sudah bayar 10 juta, 15 juta untuk paket yang sudah tertulis rinciannya, ini loh servisnya termasuk apa saja. Mereka sudah bayar lunas di tahun ini untuk bepergian di tahun depan. Jadi mau nggak mau akhirnya kita menggunakan harga yang sama untuk paket-paket tur tersebut. Otomatis pasti revenue-nya margin profitnya akan berkurang karena harga dasarnya itu naik. Berapa persen pengurangan dari profit karena yang sudah pasti 1%-nya tadi itu ya untuk dari pajak ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah nantinya si supplier kita dengan alasan ada kenaikan harga dasar karena ada kenaikan PPN. Itu kan yang bisa mereka sebagai dalih untuk menaikkan harga jualnya mereka sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus afford itu. Kita harus absorb biaya-biaya tersebut ya karena memang sudah kita jual kepada customer kita. Baik, berarti proyeksi Ibu akan terjadi penurunan profitabilitas hingga berapa persen kalau memang hal itu terjadi di tahun depan? Profit travel agent itu nggak banyak Mbak Neke, jadi profit travel agent itu kurang lebih ya cuma 3-5%. Jadi kalau misalkan udah pasti, yang sudah pasti itu kan satu kan. Nah dengan dalih segala macam upah naik, PPH naik, UMP juga naik tahun depan, kurang lebih sekitar 2%. Kalau dari profit kita 3-5% dipotong 2%, ya wassalam udah. Baik, lalu antisipasi apa yang mungkin dilakukan oleh travel agent untuk bisa mencegah hal itu? Nah
Nah, basically karena kita waktu itu pas lagi COVID, kita sudah berupaya untuk mengurangi biaya-biaya tidak penting. Jadi kita lebih fokus kepada pengiritan ceritanya. Nah, jadi kembali lagi nih tahun depan kita akan balik lagi ngirit lagi. Bukan betul tempat sih dari sekarang, sebenarnya kita udah mulai ngirit ya. Tadinya tahun ini kan kita sudah mulai memberlakukan work from office 100%. Tapi kalau tahun depan dengan kondisi seperti ini ya kita berkaca ke pas lagi waktu COVID ternyata sebagian WFH pun masih memungkinkan kok, atau dibuat shifting pun masih memungkinkan kok. Jadi kedepannya kita juga akan mempertimbangkan untuk memberlakukan WFH lagi, jadi hanya masuknya per shift saja sesuai dengan kebutuhan. Baik, bagaimana dengan PHK? Apakah ini sudah mulai terbayang? PHK mungkin belum terbayang, tetapi lebih kepada penggunaan jasa-jasa outsource. Jadi kalau misalkan seperti lagi high season, kita menggunakan lebih banyak part-timer dibandingkan dengan full-timer. Sebenarnya banyak sekali anggota kami yang juga sudah tidak lagi meng-hire karyawan tetap, lebih banyak menggunakan jasa part-timer, jasa outsource atau jasa training sehingga bisa meminimize pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Baik, artinya secara umum menurut Ibu industri ini belum siap dengan adanya kenaikan PPN ke 12%? Sangat tidak siap, karena tahun ini tanpa kenaikan PPN saja kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Karena begini Mbak Anneke, ketika COVID ada berbagai relaksasi yang diberikan. Bank memberikan relaksasi, kemudian pajak juga ada relaksasi, ada insentif dan sebagainya. Tapi tahun ini ketika dianggapnya sudah pulih dari COVID, sudah mulai beroperasi normal, ini dianggapnya kita pun juga sudah normal. Padahal kita masih perlu menalangi membayar kredit berbagai mungkin kendaraan, mungkin transportasi, membayar kredit kepada bank, kemudian pajak juga sudah harus kita bayarkan kembali. Jadi hal-hal ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh pemerintah ketika kita sedang menata ulang bisnis kita dengan modal yang pas-pasan karena tergerus abis COVID, kita dihadapkan lagi dengan kondisi kenaikan PPN. Baik, lalu bagaimana Astindo menilai peranan dari pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata terhadap hal ini? Ya, kita harapkan sebetulnya Kementerian Pariwisata ke depannya bisa berdiskusi dengan kami. Jadi apapun yang regulasi yang diterapkan oleh pemerintah bisa didiskusikan dengan kami apa yang doable, apa yang nggak bisa dilakukan sebetulnya. Jadi contoh, kalau travel agent ini kan memungut jasa yang namanya service fee. Jadi biaya untuk melayani customer, itu ada service fee namanya. Nah, service fee ini apakah dikenakan untuk, termasuk yang dikenakan kenaikan PPN tadi? Karena sebetulnya, balik lagi nih, travel agent itu kan tukang jahitnya, tukang masaknya dari berbagai sektor, berbagai komponen. Kita itu mengkombinasikan berbagai akomodasi, transportasi, atraksi, dan sebagainya itu. Kalau harga dasar mereka sudah naik, karena dikenakan PPN tambahan, nah apakah service fee juga naik? Karena sebetulnya perjalanan itu kan nggak cuma perjalanan untuk yang luxury. Perjalanan itu ada yang backpacker, yang memang untuk ekonominya lebih kurang, ada yang untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, masyarakat kelas menengah, ada juga perjalanan untuk PMI, ada perjalanan untuk seaman, ada untuk worker, ada untuk student, ada yang dapat beasiswa. Jadi harus dipilah-pilah mana, kalau misalkan daging lebih mudah mungkin ya, daging sapi impor, daging sapi wagyu, daging Kobe itu ada kenaikan PPN, tapi daging sapi lokal mungkin nggak kena. Nah, kalau kita bagaimana cara melakukan diferensiasi untuk si sektor-sektor tiket pesawat ini nih, mana yang PMI, mana yang seaman, karena semua sama tiketnya, tiket one way juga sama kok, Jakarta ke Taipei, Jakarta ke Amerika, semua sama, dalam invoicing kami itu sama. Bagaimana diferensiasi untuk pemberlakuan PPN tersebut. Baik, artinya Astindo meminta untuk pemerintah bisa memberikan insentif ke tujuan dari perjalanan tersebut, atau seperti apa? Ya, jadi kurang lebih kalau misalkan memang ada kebijakan terkait dengan penghapusan atau penyamaan PPN seperti yang sekarang 11% tidak naik. Kedua, kan ada beberapa hal yang dikecualikan ya, pendidikan, kemudian bahan bakar, bahan dasar dikecualikan. Nah, kami juga minta supaya ada beberapa hal yang dikecualikan untuk sektor-sektor pariwisata. UMKM itu kan juga akan sangat terdampak kalau misalkan memang PPN-nya dinaikkan. Kita melihat satu industri seperti industri hotel contohnya. Industri hotel ini atau destinasi kelihatannya sesuatu hal yang mewah, sesuatu hal yang besar. Tapi kan di bawahnya itu kan banyak sekali sektor-sektor dari UMKM, dari ekonomi lokal, dari jasa catering, dari jasa pembuatan handicraftnya segala macam. Nah, kalau ini mereka juga terkena dampak dari kenaikan PPN tersebut, otomatis semuanya akan terdampak juga secara keseluruhan ya. Jadi
harga kamar pun yang tadinya misalkan 1 juta, karena biaya bahan pokoknya naik, mau nggak mau mereka juga akan naikkan 1,1 juta misalkan.